Bab 741, 3 Hukum Keterampilan Dasar. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pikirkan ini, Alan mengangguk, menunjukkan ekspresi serius, berkata, saya ingat Master. Saya pasti akan menjadikan Anda sebagai tujuan hidup saya dan harus mencapai level Anda. Zhang Yu melihat mata orang lain yang penuh dengan ketekunan, dan tersenyum puas, dan berkata, senang sekali bisa bertekad. Tetapi karena Anda memanggil saya Master, saya akan memberi Anda sesuatu sebagai balasannya. Saya akan mengajari Anda sekarang 3 metode latihan keterampilan dasar adalah keterampilan kotak bawah saya. Saya harap Anda dapat berlatih setiap metode setidaknya selama 30 menit setiap hari. Sampai Anda kuliah, saya akan menyimpan pemahaman baru Anda tentang biola. Petik 2. Ketika Alan Lange mendengar Zhang Yu belajar sendiri teknik menekan bagian bawah kotak, dia hampir melompat dan berteriak. Untuk mengetahui bahwa dalam hidup, bahkan kesempatan untuk melihat kelas master ini jarang terjadi, apalagi pihak lain Anda harus mengajarkan keterampilan Anda sendiri, itu hampir seperti bermimpi. Itu juga membuatnya bersyukur dan bersemangat. Melihat pemandangan ini, Paul dan Ni juga sangat senang. Bagaimanapun, mereka berdua sama-sama berkecimpung di bidang seni. Mereka tahu bahwa master kelas dunia ini memiliki keterampilan uniknya sendiri. Zhang Yu benar-benar dapat menempatkan dirinya di posisi paling bawah. Keterampilan diberikan kepada putranya, dan saya yakin itu pasti akan membantu pertumbuhan putranya di masa depan. Zhang Yu sebenarnya tidak masalah. Dia tidak memiliki pikiran tersembunyi seperti itu, dan keterampilan ini hanya diserap dalam keterampilan sihir dan beberapa program latihan yang menyertainya, dan itu bukan foto rahasia. Tentu saja, teknik Zhang Yu ini jelas merupakan sesuatu yang istimewa dari sudut pandang pemain biola tertinggi. Tetapi bahkan jika Anda memiliki keterampilan, tetapi jika Anda tidak memiliki otak super dan kebugaran fisik yang luar biasa seperti Zhang Yu, Anda ingin mencapai kondisi Zhang Yu saat ini. Namun, metode latihan ini memungkinkan para praktisi untuk meningkatkan tingkat kinerja mereka yang sebenarnya, dan jelas tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah jalan pintas terbaik bagi pemain biola untuk mencapai puncak seni. Dengan cara ini, Zhang Yu memegang biola dan mengajari Alan 3 keterampilan. 3 keterampilan terakhir ini juga terkenal karena keberhasilan Alan. Akhirnya, mereka disebut 3 hukum keterampilan biola dasar di dunia biola. Dianggap sebagai klasik. Di bawah bimbingan Zhang Yu, Alan Lange tidak dengan mudah menyelesaikan 3 metode latihan yang canggung dan aneh ini. Dapat dikatakan bahwa ketiga metode latihan ini sepenuhnya menumbangkan semua metode yang telah dipraktikkan Alan di masa lalu. Alan banyak berkeringat dengan 3 metode latihan ini, dan dapat dikatakan metode latihan mana yang cukup aneh baginya. Jika ketiga metode ini tidak diberikan oleh Zhang Yu, Alan akan merasa bahwa pihak lain pasti mempermainkannya. Bagaimana mungkin ada teknik latihan yang begitu hebat di dunia ini? Khusus untuk salah satunya, Anda masih perlu menukar tangan kiri dan kanan, mengambil busur dengan tangan belakang, dan kemudian mengganti tangan untuk menggosok senar. Apakah latihan ini benar-benar berguna? Zhang Yu melihat Alan tersandung melalui latihan dan kemudian tersenyum, dan berkata, Alan. Tidak ingat, aku mengingatnya. Berbicara tentang ini, Alan sedikit bingung, tetapi hal-hal yang Anda ajarkan ini tampak aneh. Sepertinya saya belum pernah melihat metode latihan ini, di mana Anda melihat. Sudah sampai, tidak peduli di mana Anda melihatnya, jika semua orang mengetahuinya, itu tidak semua orang adalah master. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama kamu berlatih sesuai dengan permintaanku, pada akhirnya kamu akan melihat hasilnya. Namun, kamu harus ingat bahwa permintaanku adalah kamu harus memastikan bahwa kamu berlatih setiap hari, dan kamu tidak boleh malas. Dan apakah kamu dapat mengejarku? Jika kamu tidak melihatnya, itu tergantung pada ketekunanmu. Ketika kamu menemukan manfaat dari latihan ini, kamu juga dapat berlatih seumur hidup. Alan berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan tegas, berkata, begitu. Guru, aku akan bekerja keras. Aku akan mengunjungimu di Tiongkok sebelum pergi ke perguruan tinggi, dan aku akan membiarkanmu kembali ketika saatnya tiba. Lihat nilai-nilaiku. Zhang Yu mendengar senyuman, menepuk lengan Alan, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat penampilanmu sampai saat itu.
Ellen Lange mengangguk dengan penuh semangat. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang tahu. Ketika Ellen Lange menjadi master biola kelas dunia di masa depan, setiap kali dia memikirkan adegan di mana dia pertama kali bertemu Zhang Yu, aku merasa sangat beruntung. Jika dia tidak memiliki permintaan Zhang Yu di awal, tampaknya sulit untuk mencapai prestasi saat ini. Dapat dilihat bahwa bagi seorang pemain ahli, bakat dan kesempatan selalu sangat diperlukan. Paul dan Nicole juga sangat senang melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, putra mereka telah memperoleh kesempatan besar, dan itu adalah sesuatu yang layak untuk disyukuri bagi sebagian besar orang tua yang berharap untuk berhasil. Nicole dengan cepat mengganti Zhang Yu dengan secangkir kopi panas, dan antusiasme pasangan itu terhadap Zhang Yu bangkit kembali. Tentu saja, Anna Lange sekarang melihat Zhang Yu di sisi yang berlawanan, yang juga sedikit aneh di hatinya, dan dia tampaknya mulai menyukai senyumnya. Meskipun pihak lain tidak baik, tetapi bidang yang berbakat itu telah membuatnya terlihat berbeda. Apa yang dipikirkan Roy Foster saat ini? Ya, Zhang, berapa lama Anda bermain sebelum dan sesudah lagu tersebut? Luangkan waktu besok untuk membantu Anda mengatur latihan. Zhang Yu meletakkan cangkir kopinya, berpikir sejenak, dan berkata, sekitar 40 atau 50 menit. Lama sekali. Roy Foster mendengarkan, lalu menatap Paul Lange, dan berkata, Paul, bukankah menurutmu lagu-lagu Zhang tidak terlalu panjang? Paul Lange juga menunjukkan ekspresi aneh dan menatap Zhang Yu. Tidak, Zhang, aku ingat ketika aku berada di Tiongkok, sepertinya hanya beberapa menit untuk mendengarkan lagu-lagumu. Seharusnya tidak selama itu. Oh, kau mengatakan ini. Zhang Yuxiran berkata, apakah aku sudah memberitahumu di awal? Mungkin kau lupa, laguku hanya berupa gerakan saat itu. Itu hanya awal dari keseluruhan lagu. Seluruh laguku dibagi menjadi 2 bagian. 4 gerakan, totalnya 40 hingga 50. Kemudian Paul Lange melihatnya, mengikuti Roy Foster, dan berkata, Roy, apakah menurutmu pertunjukan ini dapat diatur untuk pertunjukan yang begitu lama? Roy Foster segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Untuk pertunjukan selama 40 atau 50 menit, cukup untuk menjalankan pertunjukan sendirian. Berbicara tentang ini, dia mengerang sejenak dan berkata, kalau tidak. Gerakan pertama, banyak pertunjukan berskala besar menggunakan sebagian darinya, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Paul Lange menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, tetapi Zhang Yu memiliki level yang sangat tinggi. Terlalu pendek untuk dimainkan selama beberapa menit. Kehilangan master seperti itu sebenarnya adalah kehilangan penonton domestik kita. Roy Foster hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya saat mendengar kata-kata itu, berkata, tentu saja aku tahu. Ini adalah kerugian penonton. Tapi aku tahu, tidak mungkin. Karena pertunjukannya sudah dijadwalkan. Kecuali aku bisa, kau bisa memotong pertunjukan Zhang menjadi 2 dengan memotong seluruh pertunjukan rombongan seni. Tapi kau juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Karena nuansa politik dari pertunjukan ini sangat kuat, kau dan aku tidak bisa mengendalikan dan mengaturnya. Paul Lange terdiam sejenak, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata tak berdaya, sayang sekali. Karya Zhang Yu sangat bagus, aku benar-benar ingin mendengarkan versi lengkap dari lagunya. Aku tahu itu seharusnya mengundangnya secara terpisah, tidak perlu terlibat dengan politik. Zhang Yu melihat ekspresi tak berdaya di sisi lain, dan tersenyum, sebenarnya, aku pribadi tidak peduli. Tapi karena pertunjukannya sudah diatur, lebih baik kita jalankan sesuai rencana. Mengenai versi lengkapnya, Lang jangan berkecil hati, Tuan Ge, akan selalu ada kesempatan. Paul Lange mengangguk tak berdaya saat mendengar ini, hanya untuk menerima penyesalan terbesar ini. Roy Foster memikirkannya dan berkata, sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa sisa pertunjukan hanya beberapa menit. Agak pendek, tetapi sebenarnya bisa dipadatkan sedikit waktu kemudian. Ngomong-ngomong, Anda tidak ingin menarik biola. Jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda dapat menggabungkan sepotong, ilusi setan, dan membuat pertunjukan selama 10 menit, saya yakin itu akan sangat menarik. Petik 2. Zhang Yu belum mengatakan apa-apa. Paul Lange mengerutkan kening, dan menyela, ini tidak baik. Roy Foster mendengar ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, mengapa tidak? Saya telah menghitung seluruh waktu pertunjukan dan dapat memeras beberapa menit. Saya tidak mengatakan bahwa ada masalah dengan waktu. Paul Lange menggelengkan kepalanya dan berkata, kau lupa.
Setelah pertunjukan ini, Profesor Bob dari konservatorium akan mengadakan pertunjukan solo. Pada saat itu, akan ada The Devil King, Illusion, yang merupakan pertunjukan terakhirnya. Jika Zhang Yu menggunakan lagu ini sebelumnya, dia tidak akan berani memainkannya. Kau juga tahu bahwa level permainan mereka sama sekali tidak setara, bukankah kau sedang memukul lapangan orang? Ya, maukah kau mengingatkanku? Aku sudah lupa benda ini. Sepertinya Zhang benar-benar tidak bisa menggunakan lagu itu. Kata Roy Foster, merenung sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong. Paul, lagu apa yang digunakan untuk konser solo Bob? Apa kau punya lagu? Jika ya, biarkan Zhang Yu memilih lagu yang tidak digunakan Bob, dan itu cukup untuk dua orang untuk melepaskan diri. Paul Lange berkata tiba-tiba, sebentar. Bob memberiku daftar lagu, dan aku akan mengambilnya di sini. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan pergi untuk mencari jejaknya. Zhang Yuonyan melirik Paul di sebelah kiri dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Sebenarnya, perpustakaan musiknya pada dasarnya berasal dari bumi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu beberapa lagu di sini. Ketika saya berada di rumah Hu Jun, saya membaca beberapa dokumen, tetapi sebagian besar adalah dokumen simfoni, dan semuanya adalah partitur. Saya belum pernah mendengar siapapun bermain. Mengenai partitur biola lainnya, dia sama sekali tidak terkesan. Bahkan jika itu adalah ilusi iblis, Zhang Yu telah menyalinnya dengan ingatan luar biasa yang tidak pernah dia lupakan setelah mendengarkan Rose sekali. Jika orang lain menemukan bahwa mereka tidak memiliki apapun selain ilusi iblis, saya khawatir jauh akan ketakutan setengah mati. Apa yang harus saya lakukan? Alis Zhang Yu membeku, sepertinya dia tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Ketika Paul Langer datang dengan selembar kertas, pikiran Zhang Yu tiba-tiba mendapat petunjuk, sementara itu memarahi dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Mengapa saya harus berjuang dengan musik di sini? Bukankah ada banyak nada biola di bumi? Cari saja sendiri, bukankah lebih mudah? Paul Lange juga kembali saat ini, dan menyerahkan trek di tangannya kepada Zhang Yu, berkata, Zhang. Ini adalah trek konser solo Profesor Bob, silakan lihat. Anda dapat memilih apapun yang tidak Anda inginkan. Lagunya bagus. Zhang Yu mengambil trek itu, meliriknya, lalu meletakkannya di atas meja sambil tersenyum, dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak membutuhkan lagu orang lain. Saya bisa menulis lagu sendiri. Orang-orang di sekitar saya mendengarkan pada saat yang sama dan saling memandang, mereka pikir mereka salah dengar. Paul Lange berkata dengan tatapan aneh, Zhang. Apa maksudmu? Apakah Anda berencana untuk mengadaptasi nada biola sendiri? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu bukan adaptasi. Saya berencana untuk menulis karya asli sendiri. Karena saya di sini untuk tampil di Hongaria kali ini, jika tidak, saya akan menulis karya dengan gaya Hongaria. Baru pada saat itulah orang-orang di sekitar mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu, pada dasarnya mereka semua merasa sedikit tercengang. Sungguh lelucon, masih ada beberapa hari lagi untuk tampil, orang ini benar-benar berencana untuk menulis sebuah karya musik sekarang, dan itu masih bergaya Hongaria. Asli atau palsu? Faktanya, di mata sebagian besar profesional, bukan berarti beberapa orang ingin menggunakan lagu asli untuk berpartisipasi dalam pertunjukan, tetapi sebuah karya musik yang bagus harus dibentuk oleh waktu agar masuk akal. Pencipta sebuah lagu perlu melalui periode pengumpulan yang panjang dan menambahkan periode presipitasi untuk membuatnya. Bagian tengah tidak termasuk tahap retouching dan modifikasi karya selanjutnya, yang sulit untuk dilewati. Dapat juga dikatakan bahwa sebuah karya yang bagus harus dikerjakan dengan keras. Siapa di dunia ini yang akan tampil dalam beberapa hari? Tiba-tiba saya ingin membuat karya asli, dan itu masih bergaya Hongaria. Sejujurnya, tahukah Anda apa itu gaya Hongaria? Ini hanya candaan. Semua orang di sekitarku merasa sedikit malu. Jika semua orang tahu Zhang Yu adalah seorang jenius musik, aku takut seseorang akan menunjuk hidungnya dan menyebutnya sombong. Apakah anakmu memperlakukan seluruh artis Hongaria sebagai orang idiot yang belum pernah melihatnya sebelumnya? Roy Foster menggaruk dagunya, menoleh untuk melihat Paul Lange, dan mengedipkan mata. Tentu saja, Paul Lange tahu apa yang dimaksud Roy. Sebenarnya, dia tidak berdaya sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana membujuk Zhang Yu untuk menghilangkan ide-ide aneh seperti itu. Memikirkan hal ini, berkata, Zhang. Sebenarnya,
kita semua tahu bahwa kamu memiliki bakat kreatif yang tinggi. Kekuatan kreatifmu, itu pasti oke. Tetapi yang terpenting adalah waktu dari pertunjukan terlalu singkat sekarang. Aku khawatir kita tidak akan berapa banyak waktu yang kamu miliki untuk mengumpulkan dan mempersiapkan. Menurutku cara yang paling aman adalah memilih lagu yang sudah jadi dan menggunakannya secara langsung. Bahkan jika kamu mengaransemennya dari instrumen baru, menurutku itu tidak masalah, menurutku itu lebih baik. Itu tepat, tetapi juga lebih aman. Zhang Yu melihat ekspresi hati-hati Paul Lange, dan dia merasa sedikit lucu di dalam hatinya, berkata, sebenarnya, saya menulis musik dengan sangat cepat. Tidak akan butuh waktu lama. Paul Lange mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, Zhang, ini bukan masalah lamanya waktu. Ini adalah karya musik yang bagus yang membutuhkan waktu untuk mengendap, dan itu membuat cemas. Bahkan, menurutku bakat kreatifmu juga yang tertinggi di dunia. Tidak perlu menulis beberapa karya yang asal-asalan untuk mengatasi pertunjukan sebelum kamu terkenal. Bahkan, ini sangat merugikan perkembangan masa depanmu. Roy Foster mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, Paul benar. Zhang, sebenarnya, bagi seorang komposer, itu bukan produktivitas yang tinggi, itu berarti seberapa tinggi tingkat kreatifnya. Itu harus dijamin. Kualitas kreasi, ini sangat penting. Terutama komposer muda sepertimu harus lebih memperhatikan masalah utama ini. Bahkan, pandanganku mirip dengan pandangan Paul. Aku juga berpikir bahwa kamu masih memilih lagu biola terkenal lainnya untuk pertunjukan. Jika kamu berpikir bahwa musiknya terlalu populer, kamu dapat mengadaptasinya. Paul dan aku memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Kami dapat membantumu sebagai staf. Aku yakin itu akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Petik 2. Zhang Yu melihat mereka berdua tampak berwibawa dan hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia juga tahu bahwa keduanya baik dan takut mereka akan tampil dan tidak turun ke panggung, tetapi merasa bahwa itu sama sekali tidak perlu. Lagu-lagu yang ingin saya pilih pasti lagu-lagu terkenal di dunia. Bagaimana mungkin ada kemungkinan tampil di panggung? Memikirkan hal ini, saya tertawa dan berkata, Tuan Foster, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan Tuan Lange karena telah peduli pada saya. Sebenarnya, saya bukanlah keputusan yang impulsif. Tepat sebelum saya datang, saya menonton banyak master simfoni Hongaria. Dapat dikatakan bahwa saya sangat menyukai gaya musik Hongaria. Saya ingin mencoba membuat karya musik dengan gaya Hongaria yang khas, tetapi saya tidak berpikir untuk membuat karya biola saat itu. Karena itu persis sama sekarang kesempatan yang cocok, Anda dapat mencobanya. Saya pikir itu saja, saya akan mencoba menulis sepotong musik, dan setelah saya selesai menulis, biarkan kalian berdua melihat, jika menurut kalian itu berhasil, kami menggunakannya, jika menurut kalian tidak. Saya akan memilih lagu lain yang sudah jadi. Itu bukan apa-apa. Bagaimana menurut kalian? Petik 2. Foster dan Lange melihat desakan Zhang Yu untuk menulis, dan mereka tampak cukup keras kepala. Mereka hanya bisa saling memandang pada saat yang sama. Dapat dikatakan bahwa mereka juga telah bermain di lingkaran musik selama bertahun-tahun, dan mereka juga telah melihat banyak orang berbakat. Komposer muda, orang-orang ini pada dasarnya adalah segalanya sebelum mereka jatuh. Tampaknya bahkan Zhang Yu lebih berbakat dari mereka, tetapi saat ini, tampaknya dia tidak bisa keluar dari lingkaran aneh ini. Paul Langer memikirkannya, tampaknya tidak akan baik untuk pertumbuhannya di masa depan jika dia tidak memberi Zhang Yu sedikit pukulan. Memikirkan hal ini, dia berkata, baiklah. Zhang, karena kamu ingin menulis, kami tidak akan menasihatimu lagi, tulis saja. Saat kamu kembali, pertama-tama seduh, tunggu sampai kamu merasakan atau mendapat tanda, lalu temui aku dan Roy untuk berdiskusi. Meskipun Roy dan aku tidak selevel dengan biola, mereka masih sangat berwawasan tentang gaya tradisional Hongaria, terutama untuk beberapa indera, kami dapat memberimu bantuan yang substansial. Roy Foster mengangguk ketika dia melihat ini, berkata, Paul benar. Orkestra kami sering berlatih musik nasional. Paul dan aku jelas veteran. Yakinlah, selama kamu merasakan, segera Anda dapat menghubungi kami, tidak peduli seberapa larut. Sebenarnya, saya tidur sangat larut malam. Petik 2. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa keduanya benar-benar ingin membantu diri mereka sendiri, tetapi dia tidak mengatakan ingin kembali ke kreasi, yang merupakan banyak masalah. Wen Yan tersenyum dan berkata,
tidak terlalu merepotkan untuk berlatih. Saya bisa menulis sekarang, hanya butuh waktu kurang dari beberapa menit. Paul Lange, mendengar Zhang Yu berkata bahwa dia bisa menulis lagu dalam beberapa menit, dan dia langsung terlonjak. Kalau bukan karena pendengarannya sendiri, dia pasti mengira dia sedang bercanda dengan dirinya sendiri. Siapa di dunia ini yang bisa menulis solo biola dalam beberapa menit, bahkan lagu anak-anak pun tidak? Roy Foster tentu saja terkejut, dan buru-buru berkata, Zhang, apa maksudmu? Apakah kamu berencana melakukannya sekarang? Menulis sekarang? Apakah kamu yakin kamu ada di rumah Paul? Ya, tentu saja saya akan menulis sekarang. Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, betapa repotnya untuk kembali dan menulis. Saya sudah mengatakan semuanya, saya menulis lagu dengan cepat, dan butuh beberapa menit sebelum dan sesudahnya. Menoleh untuk melihat Ellen di satu sisi, dia berkata, Ellen, tolong beri saya beberapa partitur kosong dan pena. Alan Lange mendengar sepatah kata, lalu langsung mengangguk, dan bangkit untuk mencari kertas dan pena. Semua orang di sekitarku mendengar ini dengan mata besar dan mata kecil. Khususnya, Lange dan Foster, mereka telah menekuni musik selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar ahli di bidang ini. Mereka belum pernah melihat orang yang dapat menulis solo biola dalam beberapa menit. Jika bukan karena kemudahan melihat wajah Zhang Yu, keduanya bahkan akan sedikit ragu bahwa Zhang Yu sedang bercanda dengan dirinya sendiri, dan pihak lain hanyalah seorang pemuda, dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal aneh seperti itu akan dilakukan di depan semua orang. Alan Lange dengan cepat menemukan beberapa partitur kosong dan sebuah pena. Setelah berlari kembali, dia menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil kertas dan pena, dan tidak banyak bicara, meletakkannya di atas meja kopi dan segera menulis. Ketika semua orang di ruangan itu melihat tulisan Zhang Yuzhen, mereka menyadari bahwa pihak lain itu bukanlah lelucon, itu benar-benar lelucon, dan wajah semua orang berubah menjadi wajah satu persatu. Tentu saja, tidak ada satu orang pun di rumah itu yang percaya pada lagu Zhang Yu saat ini, karena siapapun di dunia ini dapat menulis lagu dalam beberapa menit. Itu dapat ditulis dengan cepat dalam satu hari. Karena Zhang Yu sangat bingung, saya yakin karya ini tidak lebih dari sekadar lelucon besar. Lange dan Foster saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Tampaknya hanya setelah Zhang Yu selesai menulis, keduanya meminta kesempatan untuk membujuknya agar mengabaikan ide konyol itu. Tulisan Zhang Yu selalu sangat cepat, hampir seperti pena di atas kertas, hampir menyapu, baris demi baris, menulis terus-menerus. Orang-orang di sekitar mereka menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini. Ini menulis lagu, itu hanya menyapu kertas dengan pena. Siapa di dunia ini yang menulis lagu seperti ini hanya bercanda. Bahkan ketika semua orang merasa tidak bisa berkata-kata, Zhang Yu telah menyelesaikan relokasi lagu aslinya. Dapat dikatakan bahwa bahkan harmoni pun ditandai, dan pena itu kemudian diturunkan. Orang-orang di sekitar tempat kejadian ini pada dasarnya terdiam dengan pandangan. Oke, kulit sapi itu cukup besar, tetapi pena itu dijatuhkan setelah beberapa kali menulis. Tampaknya orang-orang muda ini sombong, bahkan jika bakat mereka tinggi, mereka tidak dapat keluar dari lingkaran aneh ini. Zhang Yu meletakkan pena di tangannya dan melihat lebih dekat pada partitur musik. Rasanya cukup bagus. Kemudian dia menyerahkannya kepada Paul Lange dan berkata, Tuan Lange, bagaimana dengan karya ini? Tidak, Paul Lange berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, maksudmu, kamu sudah selesai menulis? Ya, aku sudah selesai. Aku bahkan layak mendapatkan harmoni. Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarku mendengar ini dan hampir tidak jatuh. Secara kolektif, itu benar. Siapa yang menulis lagu begitu cepat? Kecepatanmu seperti mesin fotokopi manusia, oke. Pada saat ini, semua orang di sekitar pada dasarnya tidak bisa berkata-kata oleh Zhang Yu. Hanya dalam 2 menit, dia bisa menulis sebuah lagu. Bahkan jika plagiarisme tidak begitu cepat, setidaknya harmoni harus dipertimbangkan. Terlepas dari wajah orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya, Zhang Yu minum kopi di tangan Paul Lange setelah partitur di tangannya. Ketika Paul Lange melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengalihkan perhatiannya ke partitur di tangannya. Tak lama kemudian, Lange duduk tegak dari sofa. Saat Anda memukul ketukan, Anda menyanyikan setiap not pada partitur dengan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak Anda bernyanyi, semakin Anda bersemangat. Kemudian,
Anda bahkan menjadi sedikit bersemangat. Orang-orang di sekitarnya melihat bahwa ekspresi Paul Lange mulai berfluktuasi terus-menerus, dan mereka merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Bukankah partitur ini ditulis dengan buruk, tetapi apakah itu rata-rata atau adil? Paul Lange dengan cepat menyelesaikan pembacaan partitur, tetapi dia masih memikirkan apa yang sedang dipikirkannya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tuan Lange, bagaimana Anda menulis partitur saya? Apakah itu dapat digunakan untuk pertunjukan?" Paul Lange menjadi sadar ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan bersemangat, "Zhang Yu, Anda menulis lagu ini dengan hebat. Ini hanyalah sebuah karya musik dengan gaya klasik Hongaria. Bagaimana Anda melakukannya?" Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Lihat apa yang Anda katakan. Bagaimana lagi saya bisa melakukannya? Menulis langsung dengan pena. Jenius. Kau hampir 100 kali lebih jenius dari yang kukira." Paul Lange mengambil skor itu dengan gembira, melihatnya lagi, dan semakin mirip, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Roy Foster, tentu saja, juga sulit menyembunyikan rasa ingin tahu di hatinya, dengan cemas berkata, "Paul, mengapa kau melihatnya lagi? Tunjukkan padaku." Zhang Yu tersenyum saat ini dan berkata, "Ayo lakukan. Biarkan aku menunjukkannya padamu. Biarkan aku mendengarkanmu dan melihat seperti apa lagu ini." Ketika orang-orang di sekitarku mendengar ini, mereka mengangguk dengan gembira pada saat yang sama. Untuk mengetahui bahwa sifat manusia adalah ingin tahu, orang-orang di sekitar sangat bersemangat untuk melihat Lange. Tentu saja, mereka juga ingin tahu apa yang telah ditulis Zhang Yu. Lagu yang dapat diciptakan dalam waktu 2 menit tidak mungkin ditulis secara berlebihan seperti yang diungkapkan Lange. Paul Lange berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Kalau begitu aku akan memberimu iringan piano. Tunggu sebentar, aku akan membuat salinannya untukmu." "Tidak perlu menyalin." Zhang Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Aku yang menulisnya sendiri." "Tidak bisakah kau mengingatnya? Pikiranku seperti pisau dan pisau. Ayo kita mulai langsung." Semua orang di sekitarku mendengar ini, dan itu adalah respons yang lengkap terhadap metamorfosis Zhang Yu. Aku dapat mengingatnya sekali setelah menulisnya. Kenangan yang luar biasa. Aku khawatir tidak mungkin ada orang kedua di dunia ini. Paul Lange mengambil partitur dan pergi ke piano di ruang tamu. Setelah membuka tutupnya, dia meletakkan kembali partitur itu. Zhang Yu juga mengambil biola Allen, datang ke piano, dan menjepitnya ke rahangnya lagi. Orang-orang di sekitarku juga datang, ingin mendengar apa yang tertulis dalam lagu ini. Pada saat ini, Zhang Yu berkata kepada orang banyak, "Lagu saya. Namanya Zardas. Saya yakin Anda pernah mendengar nama ini. Ini adalah bentuk tarian rakyat tradisional di Hongaria. Saya juga telah melihat beberapa artikel. Ini tentang mengekspresikan simfoni jenis musik ini, jadi saya juga ingin mencoba air, itu jelek. Jika Anda tidak menulis dengan baik, tolong beri kami lebih banyak pendapat." Setelah itu, berbalik untuk melihat Paul Lange, mengangguk. Paul Lange menganggukkan kepalanya, diikuti oleh not score, dan memainkan harmoni intro. Zhang Yu juga mengikuti intro, dan meletakkan busur di tangannya pada senar. Bagian pertama dari tarian Chelsea Dance dimulai dari suara rendah, dan musik yang lembut dan melodi diberikan dari awal. Sentuhan kesedihan. Teknik Zhang Yu jelas merupakan teknik bermain tingkat master. Bahkan jika dia hanya menarik satu not, itu juga merupakan not paling sempurna di dunia. Bahasa Indonesia, jika dia ingin mengekspresikan kesedihan, bahkan seluruh ruang akan menangis untuknya, belum lagi dia masih memainkan biola klasik kelas dunia. Ruangan itu hanya interpretasi sederhana dari biola, tetapi semua orang tampaknya merasakan bahwa keseluruhan ruang di sekitar mereka telah berubah. Mereka tampaknya telah kembali ke zaman kuno dan mengelilingi api unggun. Suara biola itu seperti menangis, seolah-olah seseorang sedang menceritakan perjalanan waktu. Itu hanya indah dan memberikan perasaan berlinang air mata. Orang-orang tampaknya melihat seorang penari pria melakukan ini dengan tarian yang menenangkan tetapi kuat kesempurnaan awal. Tepat ketika tidak ada yang ingin memecah ketenangan ini, Zhang Yu membiarkan suara biola perlahan menjadi tenang, diikuti oleh pandangan ke Lange, keduanya mengubah melodi mereka hampir pada saat yang sama, dan genre berubah menjadi perasaan ceria. Jenis musik dansa duo tradisional Hongaria terdengar selaras dengan irama, dan orang-orang di sekitar saya tidak bisa tidak menari bersamanya. Busur Zhang Yu terbang ke atas dan ke bawah, membiarkan biola di tangannya mengeluarkan nada-nada sempurna yang tak terhitung jumlahnya,
semua orang bersukacita dan bersemangat. Akhirnya, suasana berubah lagi, nadanya menjadi tenang, dan terus mengekspresikan emosi, seolah-olah para pria dan wanita di sebelah api unggun itu sudah sedikit lelah melompat. Mereka saling berpegangan tangan dan berjalan perlahan, saling menatap mata, menyampaikan kelembutan yang hanya diketahui oleh dua orang. Zhang Yu menggunakan biola di tangannya untuk mengendalikan emosi semua orang di rumah. Dia sepertinya ingin mengekspresikan perasaan menangis ini hingga batasnya. Namun, tampaknya para pria dan wanita ini juga merasa hampir beristirahat. Lagu di lapangan angin berputar lagi dan bersukacita, tetapi iramanya lebih ceria dan menggerakkan daripada yang terakhir kali. Dengan biola di tangannya, Zhang Yu mendorong klasik ini ke satu puncak demi satu, dan orang-orang di sekitarnya juga dengan gembira bertepuk tangan mengikuti irama. Tampaknya mereka telah sepenuhnya menyerap musik yang sempurna ini, tidak dapat melepaskan diri. Sampai Zhang Yu mendorong musik ke klimaks seluruh lagu, dan akhirnya menghilang di nada-nada mayor yang cerah. Suasana hening sekitar waktu ini. Zhang Yu sangat gembira. Bagaimanapun, lagu klasik seperti itu dapat diputar ulang di dunia lain, atau dia akan dihukum sendiri. Perasaan itu benar-benar tidak nyaman. Namun setelah kegembiraan itu, saya mendapati bahwa ruangan itu sunyi. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang tampak lesu. Apa yang kalian lakukan? Zhang Yu berkata dengan aneh. Paul Lange juga melihat ke arah kerumunan dan tertawa. Apa? Zhang Yu terdengar luar biasa. Wajah Roy Foster menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan berkata, Zhang Yu. Lagu Anda, apakah Anda yang baru saja Anda tulis? Zhang Yuanyan berkata dengan lucu, apa yang benar tentang ini? Tidakkah kalian semua melihatnya ketika saya menulisnya? Tidak, Roy. Foster dengan cepat menjelaskan, maksud saya. Anda tidak perlu menulis lagu ini sebelumnya di negara Anda. Sekarang salin saja lagi. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lagu ini memang yang baru saja aku tulis. Namun, ide kreatif ini sudah ada sejak lama. Bukankah sudah kukatakan, aku sangat menyukai lagu dari Master Simfoni Hungaria, Prolats, jadi aku juga ingin menciptakan beberapa lagu untuk mengatasi rasa gatal. Ternyata aku tidak memiliki kesempatan yang tepat. Hari ini kebetulan saja aku harus mengikuti pertunjukan ini. Karena ada kesempatan yang tepat, aku akan menulis sebuah drama, benar Tuan Foster. Bagaimana pendapatmu tentang karya ini? Apakah bisa digunakan untuk pertunjukan? Roy Foster melotot melihat pemandangan itu dan berseru, ya. Tentu saja bisa. Siapa yang berani mengatakan bahwa lagu ini tidak bisa, aku akan meninjunya sekarang. Hahaha. Orang-orang di ruangan itu hampir tertawa ketika mendengar ini. Namun saat ini, semua orang di rumah telah menyadari bakat Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ada seorang jenius seperti itu di dunia jika bukan karena mata mereka sendiri. Anna Lange berdiri di samping, menatap pipi Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa matanya bersinar. Dia, yang dulu berpikir bahwa dia tidak akan pernah mewarnai anak laki-laki manapun, sekarang terpacu oleh remaja di depannya. Serudukan, saat ini, dia bahkan telah kewalahan oleh bakat pihak lain, sampai-sampai dia tidak dapat menahan diri. Roy Foster berseru, Zhang. Sebelumnya Paul mengatakan kamu adalah seorang jenius di antara para jenius. Aku tidak percaya saat itu, kupikir dia agak berlebihan. Tapi sekarang tampaknya ketidakpercayaan itu tidak cukup. Karena kamu lebih baik dariku bayangkan 100 kali lebih jenius. Aku dapat menjamin bahwa karya musik ini pasti akan dipilih di antara 10 lagu terkenal di Hongaria. Terima kasih telah menambahkan karya klasik ke industri musik Hongaria kami. Tampaknya Orkestra Filharmonik Hongaria memiliki satu lagu cadangan lagi di masa mendatang. Hebat, berbicara tentang ini, ekspresi Foster tampak sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia memainkan lagu-lagu lama dan mendengarkan orang-orang. Telingaku agak tertutup, dan karya-karya baru sangat dibutuhkan untuk memecah kebosanan ini dan membiarkan seluruh band memperbarui masa muda mereka. Paul Lange berkata, apa yang kamu inginkan? Roy, jika kamu ingin menggunakan lagu Zhang Yu, kita harus membayarnya. Kamu tahu aturannya, teman adalah teman, uang adalah uang, itu tidak dapat dikacaukan. Petik 2, Roy Foster juga merenung, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi canggung, berkata, maaf. Aku lupa ini, berbicara tentang ini, dia mengerang sejenak, diikuti oleh alisnya. Sebuah kerutan,
berkata, sebenarnya, hal ini benar-benar merepotkan. Paul, kau tahu, karya-karya dalam kelompok kami memiliki anggaran yang tidak mencukupi. Aku khawatir aku tidak mampu membayar uang. Jika kau tidak dapat mengeluarkannya. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku sama sekali tidak peduli dengan ini. Bagaimanapun, semua orang sangat berkomitmen, dan Tuan Lange juga menjagaku. Karena Ben ingin menggunakannya, bahkan jika itu digunakan dengan baik. Petik 2. Bagaimana mungkin, Zhang? Hak cipta bukanlah masalah sepele, itu harus formal. Paul Langer menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan dan menoleh ke Foster, berkata, Roy. Kau juga tahu bahwa pendanaan untuk pekerjaan itu tidak baik, tetapi tidak baik untuk melamar, dan kau harus mencari jalan keluar. Sebenarnya, jika Anda belum pernah mendengar Symphony of Destiny karya Zhang Yu, jika Anda pernah mendengarnya, Anda tahu bahwa lagu itu hanyalah sebuah lagu ajaib. Roy Foster menarik napas perlahan. Matanya berputar, dan tiba-tiba dia mendapat ide yang cerdas. Oh, aku punya solusi. Apa itu? Paul Langer buru-buru bertanya. Roy Foster berkata, hal ini jelas tidak mungkin untuk mengambil anggaran kerja. Tetapi kita dapat mengambil anggaran dan uang ini dapat berasal dari bagian yang didanai sendiri. Saya pikir ini seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah anggarannya sudah disiapkan? Paul Langer mengerang. Roy Foster berkata, karena orkestra kami memiliki peraturan, kami dapat menggunakan dana yang dikumpulkan sendiri untuk secara khusus menyewa konsultan pertunjukan seni, kemudian kami dapat menggunakan metode formal untuk mengundang Zhang untuk bergabung. Pada saat itu, semua orang menandatangani kontrak, dan setiap bulan, band tersebut memberi Zhang gaji. Selama band kami dan Zhang tidak membatalkan kontrak, band tersebut dapat menggunakan lagu-lagu Zhang dalam pertunjukan mendatang. Jika band tersebut ingin membatalkan kontrak dengan Zhang, hak cipta lagu tersebut dikembalikan kepada Zhang Yu. Biaya sewa karya jangka pendek. Lihat pendekatan ini, oke. Ya, metode ini bagus. Paul Lange menganggukkan matanya, lalu menatap Zhang Yu. Zhang, sebenarnya, grup musik kami adalah grup musik semi-publik dan privat. Kami ingin grup musik ini beroperasi secara normal. Sebagian dana harus dihimpun sendiri dan sebagian lagi harus didanai oleh negara. Jika kami ingin membeli karya, kami harus menyetujui anggaran yang besar, tetapi itu bukan masalah sederhana, terutama jika menyangkut akun publik. Tetapi jika Anda dibayar, itu tidak masalah. Jika Anda setuju dengan pendekatan ini, saya akan membiarkan Roy menetapkan gaji Anda tinggi, tidak lebih rendah dari gaji saya dan Roy, setidaknya 100.000 euro setahun. Bagaimana menurut Anda? Zhang Yu sebenarnya merasa acuh tak acuh. Dia mengangguk dan berkata, oke, lihat saja aransemennya. Paul Lange berkata, itulah keputusannya. Zhang, bukankah kamu akan tampil di Swiss kali ini? Setelah kamu sampai di sana, kamu mengajukan permohonan untuk rekening Bank Swiss, dan kamu dapat membuka gaji di sini, dan kami akan membantu kamu mendapatkannya langsung di rekeningmu. Sangat mudah untuk menghabiskan uang di seluruh dunia. Zhang Yu tidak menyangka bahwa ketika dia pergi ke luar negeri untuk tampil, dia tiba-tiba menemukan pekerjaan sebagai konsultan, meskipun dia tidak peduli dengan gaji apapun. Namun, bukan hal yang buruk untuk memiliki uang untuk diri sendiri. Bagaimanapun, kamu tidak perlu melakukan upaya apapun. Satu-satunya masalah di pihak Zhang Yu adalah dia tidak memiliki pengalaman dalam membuka akun di negara asing, jadi dia menanyakan beberapa detail yang relevan. Roy Foster bertanggung jawab atas operasi orkestra. Dia pada dasarnya memahami hal-hal ini, jadi dia juga membuka kotaknya dan membantu Zhang Yu memperkenalkannya secara terperinci. Di waktu berikutnya, sepertinya tidak ada hal lain untuk semua orang di rumah. Foster dan Zhang Yu berbicara sedikit tentang masalah keuangan. Bagaimanapun, bagi orang asing, berinvestasi dalam manajemen keuangan masih merupakan hal yang sangat penting dalam hidup. Jiang Chengxuan sedang duduk dan minum kopi, mendengarkan dengan tenang. Di sisi lain, Tiron melihat dua lukisan yang diberikan Zhang Yu kepadanya. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Lange dan istrinya sedang mempelajari skor Zhang Yu. Bagaimanapun, mereka berdua adalah jurusan musik dan biasanya memiliki bahasa yang sama. Tidak mungkin bagi mereka untuk belajar dengan baik jika mereka memiliki pekerjaan yang buruk di rumah mereka sendiri. Alan terus menirukan keterampilan yang diberikan Zhang Yu kepadanya pada biola. Sisi Ana juga merupakan tempat yang tenang dan langka,
tetapi dia terus-menerus mengintip Zhang Yu, dan hatinya campur. Aduh, tiba-tiba telepon Zhang Yu berdering. Ternyata itu adalah seorang sopir taksi yang telah menyetir ke pintu rumah Lange dan membawa keduanya kembali ke hotel. Faktanya, ketika Zhang Yu ada di sini, dia membuat janji dengan sopir taksi pada saat itu untuk kembali, dan pada saat yang sama berjanji untuk memberi pihak lain tip untuk mencegahnya menemukan mobil ketika dia kembali ke hotel pada malam hari. Paul Lange awalnya ingin menyetir sendiri di malam hari dan membawa keduanya kembali ke hotel. Dia tidak pernah memikirkan Zhang Yu dan malah memesan mobil. Tetapi sekarang setelah ini terjadi, pesta ini berakhir. Sebagai tamu, Zhang Yu dan Jiang Chengxuan dengan antusias dikirim oleh keluarga Lange, dan Tiron dan Roy. Zhang Yu datang ke taksi, berbalik dan menatap pasangan Lange, dan berkata, "Tuan Lange, kalau begitu kami akan kembali dulu. Sampai jumpa besok di orkestra." Paul Lange mengangguk dan berkata, "Jika Anda tiba dengan selamat di hotel, jangan lupa menelepon dan memberi tahu saya." "Begitu, kalau begitu kita berangkat." Zhang Yu selesai berbicara dan membuka pintu. Tunggu sebentar, sebuah suara terdengar. Zhang Yu Wenyan berbalik dan menatap Ana yang berbicara. "Aneh, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan." Melihat pihak lain semakin dekat, dia hanya bisa berkata dengan aneh, "Nona Ana, apakah ada hal lain?" Ketika Ana Lange mendekat, dia membeku. Dia tampak ingin menjadi pemberani, mengikuti satu langkah ke depan, dan mencium pipi Zhang Yu dengan cepat. Zhang Yu dibuat bingung oleh pihak lain. Bagaimana situasinya? Etika orang asing. Ketika Paul Lange dan Nicole Rodam Lange bertemu, mereka terdiam. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukannya pada putri yang luar biasa ini. Wajah Ana Lange tampak sedikit merah, dan jantungnya berdetak kencang. Beberapa kata malu-malu, "Aku tahu. Aku memiliki jarak yang jauh denganmu sekarang. Tapi aku akan melipat gandakan usahaku untuk mengejarmu. Semoga Anda dapat memberi saya sedikit waktu lagi, karena suatu hari nanti cepat atau lambat, saya akan pergi ke Tiongkok untuk mencari Anda. Kita akan bertemu lagi." Setelah itu, saya tidak menunggu Zhang Yu untuk memberikan reaksi aneh apapun. Zhang Yu Wenyan berkedip, mengedipkan matanya, menggaruk kepalanya, dan merasa sedikit bingung. "Apa yang Anda katakan? Begitu tanpa kepala? Apakah orang lain itu berpikir untuk menunjukkan cinta? Seorang wanita yang secara fisik lebih besar dari dirinya sendiri." Lange dan istrinya sama-sama tersenyum pahit saat melihatnya. Tampaknya mereka juga mengambil bayi perempuan mereka sendiri. Tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu. Tiron dan Roy juga tersenyum pada saat yang sama. Untuk mengetahui bahwa gadis-gadis asing itu dewasa sebelum waktunya dan menangani masalah emosional, tidak aneh untuk menjadi berani dan avant-garde daripada orang Cina, tetapi Zhang Yu tidak terbiasa dengan itu. Ellen Langer tentu saja menyukai hasilnya, dan tersenyum, "Kakak, aku akan pergi dan menyemangatimu saat kamu tampil. Kamu harus tampil dengan baik." Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Siapa saudara iparmu?" "Omong kosong. Selamat tinggal, selamat tinggal." Setelah itu, dia langsung masuk ke mobil. Dia merasa bahwa dia harus tetap meninggalkan paradoks ini sesegera mungkin. Jiang Chengxuan juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Naik mobil dan pergi. Ketika Roy Foster melihat taksi pergi, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada Lange dan Tiron, dan pulang. Tiron Rogers menoleh ke Paul Lange dan berkata, "Paul, jangan pergi terlalu pagi besok. Aku ingin kamu membawa 2 gambar untuk Zhang Yu." Paul Lange membeku, sepertinya dia juga tidak mengerti arti dari pihak lain. Apa yang dilakukan lukisan Ben? Melihat pihak lain tampaknya tidak mengerti, Tiron Rogers segera menjelaskan, "Sudah seperti ini. Bukankah aku mendapatkan 2 lukisan dari Zhang Yu? Jadi aku juga ingin memilih 2 karyaku sendiri, itu hadiah untuk Zhang Yu." Baru pada saat itulah Paul Lange memahaminya, tetapi dia dan istrinya juga terkejut pada saat yang sama, mengetahui bahwa Rogers adalah seorang pelukis yang sedikit terkenal di dunia seni Eropa. Biasanya lukisannya tidak banyak, tetapi sebagian besarnya berharga. Secara khusus, beberapa karya yang dia kumpulkan di rumah pada dasarnya adalah produk bagus di butik. Bahkan jika seseorang ingin mengeluarkan uang untuk membelinya, dia mungkin tidak dapat menjualnya, apalagi mengambil inisiatif untuk memberikannya. Sebenarnya, dalam pandangan Paul Langer, ini bukan untuk mengirim lukisan kepada orang lain, tetapi untuk mengirim uang kepada orang lain. Bahkan jika Tai Lun sangat menyukai putrinya,
dia tidak mengiriminya lukisan, yang menunjukkan betapa dia menghargai Zhang Yu. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan sedang duduk di dalam mobil, pada dasarnya tidak ada apa-apa di sepanjang jalan. Tentu saja, Zhang Yu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Jiang Chengxuan punya banyak pikiran sebaliknya. Pemahaman Jiang Chengxuan sebelumnya tentang Zhang Yu sebenarnya adalah pemahaman sepihak. Kontaknya dengan Zhang Yu sebenarnya sedikit utilitarian. Tidak ada yang lebih dari rumah adalah ingin membuat hubungan yang baik satu sama lain, dan kemudian membuat beberapa bagian dari sisi lain, salah satunya dua bagian kualitasnya oke, bahkan jika tujuan mereka tercapai. Namun pengalaman malam ini, kesan Jiang Chengxuan tentang Zhang Yu berubah 180 derajat. Zhang Yu juga berubah dari saham superior menjadi saham potensial, dan kemudian dari saham potensial menjadi saham Lan Minato, dan akhirnya berubah dari saham unggulan menjadi saham asli. Sulit bagi Jiang Chengxuan untuk membayangkan perkembangan masa depan Zhang Yu di industri musik dalam negeri. Tampaknya ini telah melampaui imajinasinya, dan hasilnya telah menjadi ilusi. Mulai pagi ini, Jiang Chengxuan ingin meminta Zhang Yu untuk menulis beberapa lagu untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya kesempatan. Namun setelah melewati malam, Jiang Chengxuan tiba-tiba merasa takut, dan adil untuk mengatakan bahwa dia tidak berani membicarakan masalah ini dengan Zhang Yu. Sebelum Chen Chengxuan memiliki pemahaman yang mendalam dengan Zhang Yu, jika dia meminta pihak lain untuk menolak lagu, dia merasa acuh tak acuh. Meskipun Zhang Yu sangat berbakat, ada banyak orang di dunia yang berbakat, yang tidak berarti bahwa tanpa Zhang Yu, tidak ada tempat baginya untuk menenangkan diri. Tetapi masalahnya berbeda sekarang. Jiang Chengxuan sekarang dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh pemuda ini dengan bakat kreatif umum seperti hantu dan dewa. Dia sekarang berpikir bahwa kesempatan di depannya mungkin merupakan kesempatan langka dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dia temui. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia pikir itu mungkin merupakan kerugian terbesar dalam hidupnya. Jiang Chengxuan banyak berpikir, dan sedikit ragu-ragu, lagi pula, pihak lain adalah orang hiburan global dan dua perusahaan musik Asia miliknya adalah saingan. Jika dia menunjukkan tanda-tanda menginginkan lagu, pihak lain tidak akan marah. Anda tahu, Jiang Chengxuan tidak berpikir bahwa ia dan orang lain dapat saling menghubungi dengan mudah. Orang lain dapat melihat dirinya sebagai teman. Itu tampaknya terlalu sederhana. Memikirkan hal ini, Jiang Chengxuan memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Tentu saja, pada saat yang sama, semacam kelesuan juga muncul di hati saya, dan saya tidak dapat mengendalikan diri dan menghela nafas. Zhang Yu duduk di barisan depan dan tiba-tiba berkata, "Ada apa?" "Saudari Jiang, sepertinya ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu." Jiang Chengxuan tidak menyangka Zhang Yu begitu sensitif, dia hanya menghela nafas sedikit, dan dia langsung bisa merasakannya. Dengan cepat, tidak ada, saya hanya merasa sedikit cemberut di dalam mobil. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Saudari Jiang, sebenarnya, aku suka bersikap jujur. Jika menurutmu kita berdua adalah teman, jika kau punya pikiran, kau bisa memberitahuku bahwa aku bisa membantu. Aku akan membantu semampuku, jika tidak bisa membantu, aku juga bisa membantu staf, seperti kata pepatah, 3 bau busuk, sama sekali karena itu sangat bagus." Zhang Yu Yixun berkata, hampir memberitahu 3 peleburan, Suge Li yang teratas. Setelah mendengar ini, Jiang Chengxuan merasa sedikit terharu, karena Zhang Yu lebih antusias dan sensitif daripada yang dipikirkannya. Dia mengerang sejenak dan berkata, "Sebenarnya ini masalahnya. Aku melihat pertunjukanmu begitu indah hari ini, dan hatiku sedikit iri. Kau tahu, pertunjukan yang aku bawakan kali ini adalah lagu lama, dan kedengarannya sangat lemah, jadi itu sedikit emosional untuk sementara waktu." "Hehehe, kupikir itu masalah besar." Zhang Yu tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, "Menulis lagu adalah masalah sepele bagiku. Setelah aku kembali ke hotel, aku akan menulis sebuah lagu untukmu. Kamu puas, benarkah?" Jiang Chengxuan langsung tersenyum saat mendengar ini, tetapi kemudian dia tampak memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berangsur-angsur terdiam karena kegembiraan. Beberapa orang berteriak, "Zhang Yu, kamu seharusnya menjadi penulis kontrak Global Entertainment, kan? Tuliskan sebuah lagu untukku. Apakah perusahaanmu setuju?" Zhang Yu tersenyum, "Tidak masalah. Kontrakku dengan Global Entertainment tidak memiliki batasan padaku. Siapapun yang ingin aku tulis saja kepada siapa,
perusahaan tidak dapat mengendalikannya. Selain itu, ini hanya sebuah lagu, dan aku tidak membantumu. Album ini sepenuhnya merupakan hubungan pribadi di antara kita, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jiang Chengxuan juga menghela nafas lega saat mendengar ini, dan berkata dengan gembira, terima kasih Zhang Yu. Kamu sangat hebat. Kali ini aku mendapat bantuan dari seorang komposer hebat sepertimu. Aku tidak perlu menyanyikan karya-karya lama itu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, lagu-lagu lama itu bagus untuk dibicarakan dan ditulis. Jika kamu fokus pada yang mana, aku bisa membantumu mengadaptasinya, itu bisa lebih sederhana. Jangan, Jiang Chengxuan segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, lalu berkata, tidak peduli seberapa bagus lagu lama diadaptasi. Itu juga lagu lama, membosankan untuk dinyanyikan. Aku sudah cukup mendengar berbagai adaptasi, aku masih bisa menyanyikannya. Lagu baru sudah siap. Petik 2. Zhang Yuonyan juga tersenyum. Mengetahui pernyataan Jiang Chengxuan, dia sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, lagu-lagu lama itu sudah ada selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya tidak ada masalah hak cipta. Pada dasarnya, Anda dapat bernyanyi seperti yang Anda inginkan, dan mengadaptasinya sesuai keinginan Anda. Lagu-lagu baru itu tidak sesederhana itu. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda harus meminta persetujuan penulis lagu, menandatangani dokumen otorisasi resmi, dan membayar pada saat yang sama, jadi itu pada dasarnya adalah hal yang merepotkan. Inilah sebabnya mengapa para penyanyi ini sering suka mengcover beberapa lagu lama saat mereka tampil. Bukan karena mereka menyukai lagu-lagu lama, tetapi lagu-lagu lama tidak memiliki masalah hak cipta, dan itu semua demi menyelamatkan masalah. Zhang Yu memikirkan hal ini, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, Saudari Jiang. Setelah kembali ke hotel, Anda merekomendasikan beberapa karya agung Anda kepada saya, dan saya mendengarkan jangkauan suara Anda. Ketika tiba saatnya untuk berkreasi, juga ada kontras. Petik 2. Tidak masalah. Jiang Chengxuan mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku tidak perlu menunggu untuk kembali, aku bisa mengirimkan beberapa lagu terkenalku sekarang. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya headphone? Kalau tidak, aku punya di sini, pakai headphone. Kedengarannya bagus. Zhang Yu berkata, aku punya headphone. Aku menaruhnya di hotel. Jangan lupa kirimi aku judul lagunya. Tidak boleh lupa, aku akan mempostingnya sekarang. Setelah itu, Jiang Chengxuan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai memasukkan mahakaryanya. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan kembali ke hotel pada malam hari dan kembali ke kamar masing-masing. Ketika Suqian melihat Zhang Yu kembali ke kamar, dia hanya bertanya apa yang terjadi di malam hari, dan kemudian melanjutkan menonton TV. Setelah Zhang Yu berbaring, dia mendengarkan lagu yang dikirim Jiang Chengxuan untuk dirinya sendiri. Itu adalah pemahaman dasar tentang jangkauan Jiang Chengxuan. Yang tidak diharapkan Zhang Yu adalah bahwa jangkauan suara Jiang Chengxuan masih terdengar tinggi, tetapi dia hanya merasa bahwa dia kurang berolahraga dengan benar pada hari kerja, dan sebagian besar genre adalah hal-hal yang memantul. Setelah mendengarkan lagu Jiang Chengxuan, Zhang Yu mengetahuinya di dalam hatinya, dan pada dasarnya memiliki konsep yang samar-samar. Bangun pagi-pagi keesokan harinya, rombongan seni makan sarapan di hotel, naik bus bersama sesuai dengan persyaratan waktu, dan pergi ke markas orkestra untuk melanjutkan latihan. Begitu Zhang Yugang masuk ke mobil, Jiang Chengxuan segera tersenyum dan melambaikan tangannya, menyapa Zhang Yu untuk duduk di sebelahnya, dan menyerahkan sebotol air pada saat yang sama. Ketika Ma Hao melihat ini, dia mengikutinya dengan ekspresi tidak senang, untuk mengetahui bahwa ketika Ma Hao baru saja naik bus, dia pertama kali menyapa Jiang Chengxuan, tetapi pihak lain benar-benar mengabaikan cintanya, apalagi tersenyum, bahkan sudut mulutnya tidak meninggalkan setengahnya. Terlebih lagi, ketika dia ingin duduk di sebelah Jiang Chengxuan, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ada seseorang di sekitarnya dan memintanya untuk pindah tempat. Oke, ternyata untuk waktu yang lama, kursi di sebelah Jiang Chengxuan awalnya disediakan untuk anak dengan nama belakang Zhang, dan bahkan minumannya disiapkan untuk pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Ma Hao begitu marah? Zhou Jin duduk di samping dan tentu saja melihat ekspresi Ma Hao seolah menginjak kotoran. Dia juga tahu mengapa Ma Hao terlihat sangat marah. Tetapi hal semacam ini, dia benar-benar tidak dapat membantu apapun. Bagaimanapun, posisi Jiang Chengxuan di industri hiburan, dia harus melemparkan dirinya ke 100 jalan.
Dia bahkan tidak memberi Ma Hao sedikit pun muka. Dan jika Anda memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Jiang Chengxuan, apalagi yang dapat Anda lakukan dengan memegang paha Ma Hao untuk menidurkan Jiang Chengxuan? Tentu saja, sekarang hanya memikirkannya. Sial, biarkan aku bangga padamu sebentar, tunggu sebentar untuk pergi ke ruang latihan, biarkan aku melihat bagaimana kamu turun dari panggung. Ma Hao bersenandung dengan marah. Zhou Jin mendengar kata-kata itu dan tertawa cepat, kakak. Saya pikir anak itu tampak sangat tidak bersemangat hari ini, jadi mungkin dia tidak beristirahat sama sekali tadi malam. Hari ini saya pikir acaranya benar-benar mati. Ma Hao tersenyum tajam dan berkata, ini untukmu katakan. Kecuali anak itu bisa berbicara dengan kata-kata yang agak kasar, dia tidak punya keterampilan lain. Aku ingin memberitahunya hari ini. Aku tersinggung Ma Hao. Zhang Yu minum 2 teguk air yang diserahkan oleh Jiang Chengxuan, membangkitkan semangatnya, tetapi menggelengkan kepalanya pada saat yang sama, menolak buah yang diserahkan oleh pihak lain. Zhang Yu, bagaimana istirahat kemarin? Jiang Chengxuan bertanya. Zhang Yu menguap dan tampak sedikit tidak bersemangat, kadang-kadang perbedaannya adalah istirahatnya tidak bagus. Masih sedikit mengantuk. Benar, bagaimana denganmu? Bagaimana istirahatnya? Jiang Chengxuan mendengar senyuman dan berkata, aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku sering pergi ke luar negeri dan aku terbiasa menyesuaikan jet lag. Zhang Yu mengangguk dan berkata, kamu adalah bintang besar dan orang-orang berkepala datar kita berbeda. Berbicara tentang ini, dia menguap lagi dan mengedipkan mata kecilnya, dan berkata, sepertinya aku ingin memilikinya butuh beberapa saat untuk terbiasa dengan perasaan jet lag ini. Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, tertawalah padaku. Seberapa besar bintangku? Aku mengatakan kamu adalah bintang besar, tetapi kamu biasanya terlalu rendah hati. Zhang Yu tersenyum, dan melihat sekeliling pada saat yang sama, dan berkata, orang-orang belum berkumpul. Sepertinya aku lebih lambat dariku. Jiang Chengxuan melihat waktu dan berkata, di resimen juga sama. Bahkan jika tugas latihannya ketat, kamu tidak perlu bangun pagi-pagi sekali. Zhang Yu berkata, lupakan saja. Bagaimana mungkin kita tidak ikut tur? Apa yang harus dikatakan Sang Feng? Ngomong-ngomong, saudari Jiang, aku belum menulis lagumu, jangan khawatir, aku akan menungguku pergi ke aula latihan. Aku akan menulis surat kepadamu lagi. Jiang Chengxuan cepat-cepat berkata, tidak apa-apa. Aku tidak terburu-buru, itu nyaman untukmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendengarkan pekerjaan yang aku rekomendasikan kepadamu tadi malam? Zhang Yu mengangguk dan berkata, dengar. Jangkauanmu bagus, tetapi gaya karyanya terlalu sempit. Datang dan pergi dengan nada, yang terdengar sangat lemah. Setelah mendengar ini, Jiang Chengxuan membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Itu semua diatur oleh perusahaan. Ketika aku pertama kali melangkah ke bisnis ini, manajemen senior perusahaan berpikir bahwa temperamen citraku sangat cocok untuk pasar mode kaum muda. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengubah gaya. Aku hanya menderita karena kurangnya kesempatan yang cocok, tentu saja, tidak ada yang berhasil. Zhang Yu juga mengerang ketika mendengar ini. Sebenarnya, dari sudut pandang Zhang Yu, tentu saja, ada banyak lagu untuk dipilih, tetapi pertanyaannya adalah lagu mana yang cocok, tetapi itu dipertanyakan. Jika kamu tampil di Amerika Serikat, mungkin lebih sederhana, bahkan jika kamu hanya menemukan satu secara acak, kamu dapat mengelabui. Tetapi masalahnya sekarang adalah ini bukan di Amerika Serikat. Aku harus mempertimbangkan preferensi penonton dan kecocokan lingkungan panggung. Tampaknya tidak ada pekerjaan yang baik dalam waktu singkat. Saya dapat membiarkan diri saya berada di lingkungan ini, gunakan. Setelah melihat Zhang Yu berhenti berbicara, Jiang Chengxuan tampak sedang memikirkan sesuatu, dia tampaknya juga merasakannya. Pihak lain mungkin berpikir untuk menulis lagu dengan gaya tertentu untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak terus berbicara, memberi cukup ruang bagi pihak lain untuk berpikir. Semua orang di dalam mobil datang satu demi satu, mobil mulai melaju dan langsung menuju markas besar Philharmonic. Mobil menyeberang jalan dan tiba di markas orkestra lagi. Setelah semua orang keluar dari mobil, mereka datang ke aula latihan sesuai dengan rute kemarin. Grup musik Philharmonic juga datang ke aula latihan saat ini, dan sedang mengatur instrumen mereka sendiri. Paul sedang berbicara dengan Roy. Ketika orang banyak memasuki aula, mereka melihatnya,
mengikuti satu orang ke satu sisi dan yang lain menyambutnya. Roy Foster mendekati semua orang. Pertama, He Tiang Wangcheng berkata dengan sopan. Setelah itu, saya berjabat tangan dengan Zhang Yu dengan ramah. Kita harus tahu bahwa setelah komunikasi tadi malam, Roy Foster telah memperlakukan Zhang Yu sebagai seniman kelas dunia, dan tentu saja dia memiliki sikap yang lebih besar berubah. Semua orang di sekitarku melihat direktur artistik satu sama lain, dan bahkan lebih baik kepada Zhang Yu daripada kepada Tian Guangcheng. Tentu saja, mereka sangat aneh di hati mereka. Ketika Anda bertemu kemarin, mereka tidak tampak begitu baik. Sedikit berbeda, Saudara Hao. Aku tidak menyangka anak ini dengan nama belakang Zhang memiliki cara yang baik. Direktur artistik pihak lain tampaknya memiliki pendapat yang berbeda tentangnya. Zhou Jin bergumam pelan. Ma Hao menghela napas dingin, dan berkata, dan, bagaimana jika kamu melihatnya secara berbeda, ada cara, tidak ada level, dan kamu tidak bisa berada di atas panggung. Aku akan melihat apa yang akan dia lakukan setelah gladi bersih hari ini. Zhou Jin mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Paul Langer datang dengan dua benda persegi panjang putih saat ini, tentu saja menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Paul Langer datang ke sisi Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, ada dua lukisan yang diberikan kepadamu oleh Tiron. Setelah itu, dia menyerahkan dua benda persegi panjang putih di tangannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu memiliki ekspresi yang tidak terduga di wajahnya, dan berkata, Guru Tailun tidak perlu bersikap begitu sopan. Sungguh memalukan. Paul Langer tertawa, tunggu. Kamu tidak mengenal Tiron. Dia biasanya memiliki visi yang tinggi. Karena dia dapat mengirimimu dua karya, dia seharusnya menganggapmu sangat serius. Hanya mendekat, dan berbisik, ini adalah dua harta karun. Nilai yang luar biasa. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil dua lukisan yang dibungkus dalam tas kain putih dan menerima hadiah itu. Kemudian Roy Foster mengatur penonton untuk duduk lagi, dan gladi bersih pun resmi dimulai. Pertunjukan Zhang Yu masih di akhir, jadi dia masih tidak ada kegiatan, jadi aku menyingkirkan kedua lukisan itu dan duduk. Melihat semua orang di atas panggung terus berlatih. Setelah Jiang Chengxuan duduk, dia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat dua lukisan Zhang Yu. Jika dia berdiri di samping Zhang Yu sekarang, dia secara alami mendengar percakapan antara Lang dan Zhang Yu, dan tahu bahwa itu adalah tai dua lukisan yang diberikan Lun kepada Zhang Yu pasti sedikit penasaran. Memikirkan hal ini, dia berkata, Zhang Yu, bisakah kamu mengambil dua lukisan yang dikirim Tai Lun kepadamu, dan biarkan aku melihatnya? Apa itu? Ya, Zhang Yu Xiao mengangguk, mengambil sepasang, dan menyerahkannya kepada Jiang Chengxuan. Jiang Chengxuan mengambilnya, meletakkannya di pangkuannya, dan segera mulai berkemas. Melihat ini, semua orang yang duduk di sekitarnya melihatnya dengan rasa ingin tahu sejenak. Untuk mengatakan bahwa benda persegi panjang putih misterius ini telah menarik ide semua orang sejak awal. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Karena ketika Zhang Yu dan Lange berbicara tadi, karena suaranya relatif rendah, dan mereka berbicara dalam bahasa Inggris, orang-orang yang berdiri lebih jauh tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Sekarang semua orang melihat bahwa Jiang Chengxuan telah mengambil dan mulai membongkar. Tentu saja, satu persatu penasaran, semua orang yang melihat ke dalam otak melihat ke atas, bertanya-tanya apa itu. Jiang Chengxuan dengan cepat menarik kemasan salah satu lukisan, dan isinya juga terungkap. Isi lukisan itu adalah seorang gadis muda yang sedang membaca buku. Lapanganku, gambar ini terlalu bagus. Ya, itu bagus. Orang-orang di sekitarku melihat isi lukisan itu, dan mereka semua tampak terkejut. Meskipun bagi kebanyakan orang, mustahil untuk secara akurat membedakan tingkat sebenarnya dari sebuah lukisan cat minyak. Tetapi bagaimana mengatakannya setiap orang juga dari latar belakang artistik, apakah sebuah lukisan tampak seperti atau memiliki perasaan, mereka masih dapat membedakannya. Dalam lukisan karya Jiang Chengxuan ini, gadis yang sedang membaca itu menggambar ekspresi yang tampak nyata, realistis, dan ekspresif, dan fitur wajahnya sangat sempurna dibandingkan dengan kelima indera, terutama perasaan senang diri seorang gadis yang sedang membaca, yang jelas tidak akurat bagi orang biasa. Entah Anda mengetahuinya atau tidak,
siapapun yang mengetahuinya akan tahu bahwa karya ini pasti berasal dari ahli lukis. Jiang Chengxuan telah melihat lukisan ini, yang juga menakutkan. Bagaimanapun, dia sangat elegan dan juga memiliki tingkat lukisan yang tinggi. Pada dasarnya, pria dan wanita dapat saling membunuh. Siapapun yang membacanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa mereka menyukai dua kata tersebut. Dia melihat dengan saksama dan berkata dengan kagum, "Hebat. Zhang Yu, saya tidak begitu sering melihat karya guru Tailun sebelumnya." Zhang Yu juga melihat karya ini, dan mengangguk puas pada saat yang sama, bagaimana mengatakan bahwa dia sekarang memiliki tingkat melukis yang cukup tinggi, mengatakan bahwa dia hanya sebagus Tiron. Dilihat dari visi profesionalnya saat ini, Tiron memberikan dirinya sendiri karya ini, yang merupakan lukisan cat minyak yang cukup standar. Karena lukisan ini sudah mulai melukis, Anda harus tahu bahwa sebuah karya dengan cat jelas bukan karya yang dapat dilukis oleh siapapun. Karena karya semacam ini harus memiliki kontingensi tertentu, ketika Anda tidak merasakannya, Anda bahkan dapat menggambar lusinan karya, dan Anda mungkin tidak dapat mencapainya. Tampaknya ketika Tiron memilih hadiah untuk dirinya sendiri, dia juga menghasilkan karya terbaiknya, yang juga membuat Zhang Yu sangat puas. Banyak orang di sekitar sedang menonton karya Jiang Chengxuan, dan kebanyakan dari mereka membicarakannya. Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu di antara orang-orang ini dapat dikatakan berada di jajaran yang tidak dikenal, beberapa orang akan mendapatkan lukisan cat minyak yang begitu bagus, sejujurnya biarkan orang-orang di sekitar ini menjadi iri dan dengki. Zhou Jin menarik kembali tubuh yang telah dilihatnya, sebenarnya, dia juga iri dengan karya Zhang Yu yang begitu hebat. Tentu saja, dia juga tahu bahwa iri hati tidak ada gunanya, dan iri hati juga setengah dari dirinya sendiri. Uang receh tidak ada hubungannya. Memikirkan hal ini, saya hanya bisa melihat Ma Hao di sebelahnya, dan berkata, "Kakak Hao." Tampaknya bocah ini telah mengambil harta karun. Lukisan cat minyak ini, lukisan itu benar-benar kuat, saya tidak tahu di mana dia membelinya. Petik 2. Tentu saja, Ma Hao juga melihat lukisan cat minyak yang bagus ini, dan hatinya sangat tidak senang, tetapi dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun tentang Zhang Yu, dan berkata dengan tidak bermoral, dan apa yang dilukis. Pada level ini, domestik tidak seburuk menemukan siswa bimbingan seni. Itu pemula. Petik 2. Zhou Jin mendengar ekspresi terdiam, dan tentu saja dia tahu bahwa Ma Hao tidak bisa terbiasa dengan Zhang Yu, dan dia tidak bisa terbiasa dengan yang lain. Tetapi untuk mengatakan bahwa lukisan cat minyak yang begitu mengagumkan, seorang siswa di kelas seni di Tiongkok dapat melukis, tetapi dia tidak mempercayainya. Bahkan para guru akademi domestik itu mungkin tidak memiliki level ini, dan para siswanya jauh berbeda. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dengan enggan melirik lukisan itu lagi. Pada saat ini, Jiang Chengxuan telah membuka lukisan lain. Lukisan lain adalah lukisan cat minyak dengan pemandangan dan figur. Seorang petani sedang menggiring kawanan sapi, berjalan santai di jalan, dan pemandangan di kejauhan sama saja. Itu sangat tidak biasa. Semua orang melihat karya kedua ini, dan itu beberapa saat kagum. Dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua mengekspresikan semacam emosi yang santai. Gaya karyanya halus dan penuh ruang. Itu juga menawan. Dapat dikatakan bahwa level karya kedua ini bahkan lebih dari yang pertama. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lukisan cat minyak klasik lainnya. Banyak orang di sekitar yang tampak iri. Hati Jiaze sangat geli. Anda harus tahu bahwa Jiaze biasanya suka mengoleksi lukisan cat minyak. Tentu saja, dia tidak mampu membeli puluhan juta karya. Dia biasanya hanya membeli 18.000, dan mengumpulkan serta menghargai semuanya di rumah. Jiaze sekarang menyukai kedua karya ini. Jika dia dapat membeli dua di antaranya dan membawanya kembali ke Tiongkok, saya yakin bahwa jika saya kembali dan meletakkannya di tengah ruang tamu, saya biasanya akan menghargainya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahannya lagi, dan mengambil inisiatif untuk mengambil masa lalu dan berkata, "Xiao Zhang, tanyakan, di mana kamu membeli kedua karya ini? Apakah kamu masih bisa membelinya sekarang?" Zhang Yuanyan menatap Jiaze dan tertawa, "Sebenarnya, saya tidak membeli karya ini. Itu diberikan oleh seorang teman. Saya tidak tahu apakah dia masih memilikinya." "Mengapa Guru Jia? Apakah Anda ingin membelinya? Gunakan saya. Bisakah Anda menghubungi saya?" Jiaze tersenyum dan berkata,
Itu hebat. Dua lukisan cat minyak Anda terlihat sangat indah, dan saya juga menyukainya. Jika teman Anda menjualnya, saya juga ingin membeli dua dan membawanya kembali, dan meletakkannya di ruang tamu saat itu. Hargai di sini. Zhang Yu tertawa, tidak masalah. Setelah latihan selesai, saya akan meminta teman saya untuk membantu Anda. Jika dia masih di sana, saya akan menceritakannya lagi. Anda lihat, Jia Ze mendengar ucapan, "Oh." Sambil tersenyum, dia berkata, "Xiao Zhang, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Menyusahkanmu, setelah pertunjukan selesai, aku akan mengundangmu makan malam." Apa yang Tuan Jia lakukan dengan sangat sopan. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa kalian semua adalah diri kalian sendiri? Itu semua masalah sepele, kalian bisa mengatakan sesuatu. Jia Ze sangat puas dengan sikap Zhang Yu ketika mendengar ini, dan mengangguk. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, berkata, "Ya, Zhang Yu. Siapa yang melukis gambar ini? Berapa harga karyanya?" Zhang Yu Dao, nama penulisnya adalah Tyrone Roges. Seharusnya seorang profesor di Akademi Seni Rupa Nasional Hongaria. Berapa biaya karya tertentu? Hal ini biasanya disertai dengan pasar. Saya tidak tahu harga spesifiknya. Setelah latihan selesai, saya dapat membantu Anda bertanya. Jia Ze mengangguk. Meskipun dia memutar nama Tyrone dua kali di kepalanya, dia masih tidak menyangka siapa pria ini. Namun, memikirkannya, dia juga merasa benar. Dia tidak tahu banyak tentang pelukis dalam negeri, apalagi pelukis asing, dan dia bingung. Tampaknya dia hanya bisa menunggu Zhang Yu meminta bantuan. Sue Gui juga datang bersama saat ini dan berkata, "Ya, Jia tua. Saya tidak melihatnya, Anda masih tahu lukisan cat minyak." Jia Ze tertawa, "Aku tidak mengerti. Aku biasanya suka membeli sedikit. Berpura-pura elegan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu berencana untuk membeli dua karya yang bagus? Jika kamu kembali dan menggantungnya di ruang tamu, itu akan sangat bergaya." Satu hal, Sue Gui mendengar dan melihat dua karya Zhang Yu. Jika dia menyukainya, dia berkata, "Berapa harganya?" Jika murah, aku akan mengembalikan dua di antaranya. Jia Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Dua lukisan Xiao Zhang dikirim oleh orang lain, dan dia tidak tahu berapa harganya. Namun, berdasarkan ukuran negara, kurasa butuh 12.000. Ayolah." "Oh, itu masalahnya." Sue Gui mengangguk dan berkata, "Benar-benar tidak mahal untuk mengatakan 12.000. Jika ada satu di sini, aku akan membeli dua dan membawanya kembali." Zhang Yu mendengar harga Jia Ze di dalam hatinya, dan itu agak lucu. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu memiliki penguasaan dalam lukisan cat minyak, dan dia masih tahu nilai sebuah karya. Meskipun saya tidak tahu ketenaran dan status Tyrone Roges di dunia seni lukis Eropa sekarang, hanya melihat kualitas karyanya pasti sangat berharga, dan saya ingin membelinya seharga 120.000, bagaimana mungkin? Dengan mengingat hal ini, saya bermaksud mengingatkan Jia Ze dan Sue Gui bahwa saya khawatir harga yang dapat mereka tawarkan akan jauh lebih buruk. Saya katakan dua guru, pada level pekerjaan ini, kalian berdua juga harus membeli. Hati-hati dan tertipu, aku diadu domba oleh orang lain. Ekspresi jijik Mahao saat ini juga muncul. Sue Gui ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang apa yang dia gambar. Ketika dia mendengar Mahao mengatakan itu, dia langsung menatap Jia Ze dengan ragu. Jia Ze juga mengerutkan kening. Meskipun dia bukan ahli dalam melukis, dia masih bisa melihat lukisan asli dan palsu. Sekilas, orang-orang tahu bahwa dua lukisan di tangan Zhang Yu benar-benar asli. Bagaimana mungkin itu palsu? Memikirkan hal ini, dia berkata, "Tidak, kuda poni. Lukisan Xiao Zhang seharusnya tidak palsu. Dan bahkan jika aku menyilaukan lagi, aku tidak akan bisa membedakan antara lukisan cat minyak dan foto." Mahao mendengar kata-kata itu dan tertawa, "Tuan Jia, Anda salah paham dengan apa yang saya maksud. Saya tidak mengatakan bahwa lukisannya palsu. Saya hanya mengatakan bahwa lukisannya tidak bernilai banyak uang sama sekali. Level ini biasa saja. Saya dapat menemukan seorang siswa dari Akademi Seni Rupa di Tiongkok, dan saya dapat menggambarnya. Jika saya mengatakan $100 terlalu mahal, Anda juga ingin menggambar 1 atau 2.000 untuk dibeli. Anda jelas-jelas sedang memasuki perangkap pedagang kedua.
Itu adalah lubang. Petik 2. Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum dan melirik Ma Hao pada saat yang sama. Ma Hao, dia juga melirik Zhang Yu dengan bangga, menunjukkan ekspresi provokatif. Meskipun Jia Ze memiliki hobi, pada kenyataannya, bahkan setengah ember air tidak cukup. Setelah mendengar kata-kata Ma Hao, dia segera menoleh dan melihat dua karya Zhang Yu, diikuti oleh kerutan. Tak lama kemudian, dia menoleh. Aku menatap Ma Hao lagi, dan berkata, kuda poni. Apa kau bercanda? Apa kau bisa menggambar di tingkat manapun di negara ini? Ma Hao berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa mengolok-olok Tuan Jia? Lukisan sampah ini saja bisa diproduksi di pabrik, aku bisa mengatakan banyak hal di Tiongkok. Jika kau mau, aku akan mengirimkannya setelah aku pulang. 20 dari kalian, tidak peduli gaya apa yang kau inginkan. Mengapa repot-repot dibodohi oleh mereka yang punya motif tersembunyi? Jia Ze mendengar kata-kata itu tertegun, dan tampaknya terpana oleh ekspresi percaya diri Ma Hao. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia benar-benar mengerti lukisan cat minyak. Hehehehehe. Zhang Yuanyan tidak tahan lagi, dia tidak bisa tertawa lagi. Wah, apa yang kau tertawakan? Ma Hao berkata dengan tidak senang. Apa yang aku tertawakan? Zhang Yuqiang menahan senyum, menatap Ma Hao, dan berkata, aku baru saja melayanimu. Apa pendapatmu tentang ini, kubis Cina? Aku tidak melihat apakah kau benar-benar tidak mengerti. Bicaralah dengan keras. Anda juga kembali ke Tiongkok untuk memberikan 20 lukisan kepada Tuan Jia. Saya terkejut. Bisakah Anda membeli 20 lukisan? Anda tidak akan malu jika Anda meledakkan nirwana ini. Ma Hao menatap ekspresi jahat Zhang Yu. Tentu saja, dia sangat kesal dan menggertakkan giginya dan berkata, nak. Jangan berpikir kau menipuku dengan sejumlah uang, kau selalu ingin pamer padaku. Katakan saja, Kakak Hao, aku mencabut bulu kaki, yang lebih tebal dari pinggang anakmu. Hanya 2 fotomu yang compang camping, apalagi 20, bahkan 40, 80, aku mampu membelinya. Kakak ada di sana uang itu disengaja, bagaimana dengan itu? Pada saat ini, Zhou Jin juga tersenyum dan menyela, nama belakang Zhang. Aku mendesakmu untuk mengatakan satu hal, jangan bandingkan semuanya dengan Hao Ge, anakmu tidak dapat dibandingkan. Garam yang dimakan Hao lebih baik daripada nasi yang kau makan. Ada banyak, jembatan yang dilalui Hao lebih panjang dari jalan yang telah kau lalui. Anakmu adalah orang miskin yang kaya, tanah yang khas. Kau pikir 9 atau 9 kecil, apa yang Hao tidak bisa mengerti? Apa itu Hao? Sanshan Wuyue? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana melakukannya? Dapatkan barang-barang rongsokanmu yang terbaik dan buanglah di sampah. Jika Anda ingin berbohong kepada Anda, jangan pilih tempat untuk melihat lingkungan. Hahaha, itu bagus. Ma Hao langsung tertawa dan mengacungkan jempol kepada Zhou Jin pada saat yang sama. Orang-orang di sekitar melihat beberapa suara lagi, dan masing-masing tidak bisa berkata-kata. Meskipun semua orang tahu bahwa keduanya adalah musuh, tampaknya hubungan antara keduanya tidak berkembang ke arah mediasi, tetapi ke arah yang lebih buruk berkembang. Ketika Zhang Yu melihat ekspresi bangga kedua orang itu, dia merasa hatinya menjadi semakin menarik. Sulit untuk menyembunyikan senyum di wajahnya pada saat ini, Jiang Chengxuan awalnya tidak tahan, dan berkata dengan keras, Ma Hao. Zhou Jin, jangan repot-repot meminta sesuatu, oke? Selain itu, apakah Anda tahu melukis dengan cat minyak? Ini omong kosong. Zhang Yu bisa melukis dengan cat minyak. Saya baik-baik saja. Saya pikir kalian berdua bengkak dan gemuk. Saya tidak tahu bagaimana berpura-pura. Petik 2. Ketika Ma Hao melihat Jiang Chengxuan membantu orang lain, perasaan tidak enak di hatinya menjadi lebih tebal, dan berkata dengan wajah dingin, Chengxuan. Bagaimana kita berdua bisa saling kenal selama beberapa tahun sekarang? Apa maksudku bagimu? Apakah itu tidak jelas bagimu? Selain itu, apakah saya tidak takut Anda akan tertipu? Bocah ini tahu sekilas bahwa dia pembohong tanpa pintu di mulutnya. Mengapa Anda harus membantunya berbicara? Sungguh. Petik 2. Pada saat ini, Zhou Jin juga menyela, Saudari Jiang. Saudara Hao benar, di masyarakat ini, ada lebih banyak orang jahat. Tidak ada penipu di kepala orang-orang ini. Siapa yang tahu apa yang salah di hati? Saudari Jiang,
dengarkan aku mendesak saudaraku untuk mengatakan bahwa hati setiap orang ada di seberang perut, berhati-hatilah dengan orang terakhir dan uang, dan menyesalinya terlambat. Petik 2. Kamu, Jiang Chengxuan tercekik oleh Yin dan yang aneh dari keduanya. Oke, saudari Jiang, kamu tidak ada hubungannya dengan waktu luang ini. Zhang Yu tersenyum saat ini, menatap Ma Hao dan Zhou Jin, dan berkata, sebenarnya, kalian berdua dapat mengatakan ini, kalian telah membuktikannya. Kalian berdua adalah penduduk asli yang sebenarnya. Setelah berbicara, aku menoleh untuk melihat Ma Hao, dan berkata, bukankah kamu seekor kuda dengan nama yang sama? Kamu tidak perlu mengirim 80 gambar ke Guru Jia. Benarkah ini? Petik 2. Tentu saja benar. Ma Hao mencibir, dan berkata, dan sampah tingkat ini, apalagi 80 lukisan, bahkan 100 lukisan, aku tidak akan mengedipkan mataku sedikitpun. Zhang Yu mendengar ini, hehe. Tersenyum, diikuti dengan nada aneh, siapa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata besar. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak berbicara dan tidak membeli? Ma Hao mencibir, dan berkata, apa yang akan aku lakukan jika aku membelinya? Mata Zhang Yu berputar-putar, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, ayo lakukan ini. Ayo bertaruh. Karena kamu mengatakan kamu dapat membelinya, mari kita gunakan standar penulis lukisan ini sebagai standar. Kamu dapat membeli 100 sesuai dengan standar ini. Berikan kepada Tuan Jia, lalu bertaruhlah bahkan jika kamu menang. Jika kamu tidak mampu membelinya, dan ingin mengandalkan akun, maka bertaruhlah bahkan jika aku menang. Mereka yang kalah, orang yang menang di masa depan disebut kakek. Apakah kamu berani? Petik 2. Berani. Beraninya kamu. Ma Hao tersenyum bangga saat mendengar kata-katanya, dan berkata, wah. Menurutmu aku ini siapa, Ma Hao? Bisakah kau benar-benar tercengang hanya dengan mengatakan beberapa patah kata? Katakan saja, ini penggalianmu sendiri. Masuklah, aku kakekmu. Petik 2. Hati Ma Hao bisa dikatakan sangat gembira. Anak laki-laki di seberang sana berani bertaruh seperti itu dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Untuk mengetahui bahwa kakak iparmu mengkhususkan diri dalam bisnis seni lukis cat minyak, dapat dikatakan bahwa jumlah lukisan cat minyak yang ditimbun di tangannya tidak terhitung banyaknya. Dan saya mendengar kakak ipar saya berkata ketika dia sedang minum sebelumnya. Ada begitu banyak pelukis yang dia temui, kebanyakan dari mereka suam-suam kuku. Setiap hari, dia hanya tahu tentang melukis, tetapi karyanya tidak dapat dijual sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk para profesor di Akademi Seni Rupa. Ketika saya membeli lukisan sendiri, saya membelinya dalam jumlah besar, hanya beberapa ratus karya pelukis tingkat rata-rata, dan puluhan ribu profesor di tingkat yang sama. Tentu saja, bukan karena tidak ada pelukis besar, tetapi pelukis yang dapat menghasilkan banyak uang di pasar kaligrafi dan lukisan jarang, dan hasil karya para pelukis itu sangat rendah, dan mereka tidak akan membuat beberapa karya biasa untuk membanjiri mereka. Butik-butik sungguhan itu disembunyikan oleh kata-kata itu seperti harta karun, dan mereka pasti tidak dijual tanpa memberikan harga setinggi langit. Terlebih lagi, memberikan barang-barang berkualitas tinggi itu setara dengan memberi uang, siapa yang bisa sebodoh itu? Karya-karya yang benar-benar dapat diberikan semuanya adalah karya asteris dan tidak bernilai uang. Dengan latar belakang ini, Ma Hao secara alami juga memiliki beberapa pemahaman tentang lukisan cat minyak. Dalam hal ini, tidak ada banyak uang untuk 100 karya. Bahkan jika saya menelepon, saya sekarang dapat membiarkan saudara ipar saya mengirim lukisan-lukisan itu ke rumah Jiaze. Selama Zhang Yu dapat menelepon kakeknya nanti, bahkan beberapa juta, Ma Hao juga memutuskan untuk membelanjakannya. Zhang Yu mendengarkan persetujuan pihak lain, tetapi sebenarnya dia bahkan lebih bahagia daripada Ma Hao, dan tertawa karena kamu sangat bahagia. Kalau begitu, mari kita gunakan ponsel untuk merekam video sebagai bukti. Pada akhirnya, jika ada yang tidak berbicara, cukup taruh video ini diunggah secara daring. Kamu tidak keberatan dengan permintaan ini? Setelah mendengar beberapa saat hening, Ma Hao mengikuti dengan mencibir, dan berkata, itu yang aku inginkan. Ayo, setelah itu, dia mengedipkan mata pada Zhou Jin. Zhou Jin tentu saja mengerti apa yang dimaksud pihak lain, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi perekaman video pada saat yang sama. Zhang Yu sebenarnya tidak membutuhkan video ponsel sama sekali. Dia memiliki kamera di sisinya.
Tetapi mengingat ponsel itu hanya pura-pura, dia menyerahkan ponselnya kepada Jiang Chengxuan dan memintanya untuk membantu merekam. Dengan cara ini, Zhang Yu dan Ma Hao dengan hati-hati menjelaskan taruhan di depan kamera. Jiang Chengxuan dan Zhou Jin juga merekam konten dengan jelas dan lengkap. Diikuti oleh Zhang Yu dan membiarkan orang banyak yang makan di sekitar untuk menonton, mereka membantu memastikan bahwa itu benar. Semua orang yang melihat kerumunan di sekitar mereka tampak terdiam. Tetapi karena keduanya tampaknya tidak memiliki kemungkinan mediasi, kerumunan tidak akan lagi melakukan pekerjaan yang tidak berguna dan mengangguk satu demi satu. Sebenarnya, di hati setiap orang, saya juga ingin melihat kata seperti apa yang akhirnya berkembang menjadi acara ini. Dikatakan bahwa ada begitu banyak hal aneh setiap tahun. Tahun ini, tidak peduli siapa yang kalah atau menang, saya percaya itu sangat menarik. Terutama Jiaze, dalam hal ini dia benar-benar berbaring. Tidak peduli apa yang bisa mereka dapatkan. Ikuti diri Anda untuk menonton kegembiraannya. Keduanya telah menyelesaikan rekaman video. Kontrak perjudian juga secara resmi dibuat. Zhang Yu menatap Maha sambil menyeringai, dan segera mengambil salah satu dari dua karya itu, berkata, karena semua orang sudah mengatakan taruhannya. Kalau begitu mari kita pastikan menang atau kalah. Kau lihat karya ini di tanganku. Nama pengarangnya tertera di lukisan itu, Tiron Roges. Kita akan mengikuti persyaratan taruhan. Kau hanya perlu membeli 100 karya yang levelnya hampir sama dengan orang ini dan memberikannya kepada guru Jiaze, bertaruhlah meskipun kau menang. Tidak masalah. Ma Hao melirik nama di sudut lukisan cat minyak itu, dan segera mencibir sinis, berkata, tentu saja tidak apa-apa. Suami yang jantan, terserahlah. Hanya 2 potong sampah ini. Kurasa biayanya 10.000 yuan untuk mengemasnya mahal. Harganya hanya beberapa ratus yuan, dan bisa mencapai 500.000. Kurasa kau akan menunggu untuk menelepon kakek.